adik-adik, apa kabar? Iya, puji Tuhan loh, saya percaya adik-adik semua dalam keadaan baik. Kita akan mulai siang hari ini, kita akan beribadah, kita akan bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena begitu banyak kasih Tuhan kita nikmati tiap-tiap hari. Kita akan berdoa, sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa di dalam surga,
Sungguh kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Terima kasih karena kami masih mempunyai kesempatan untuk beribadah, untuk bersyukur, untuk berterima kasih dan memuji memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, meskipun kami tidak berada di dalam satu ruangan, tapi hati kami satu di dalam Tuhan. Kami ingin memuji Tuhan, kami ingin memuliakan Tuhan dengan segenap hati kami. Tuhan yang akan menolong setiap kami satu persatu, menjaga konsentrasi, menjaga hati kami, supaya kami terus bisa menikmati hadirat Tuhan dan bisa menikmati Tuhan berada di antara kami. Kami berdoa untuk adik-adik yang Tuhan izinkan menderita lemah tubuh atau sakit. Tuhan juga yang akan memulihkan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan semangat supaya kami juga bisa tetap memuji Tuhan dengan sukacita. Dan kami juga menyerahkan untuk Lose yang memimpin pujian dan juga Lose yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang menolong kami satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami beribadah siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, adik-adik, Lose undang semua untuk berdiri ya. Kenapa kita harus bersyukur? Kenapa kita harus berterima kasih kepada Tuhan? Sementara kita semua merasakan ya, tidak seperti kemarin-kemarin. Kok kita bersyukur padahal kita tidak bisa kemana-mana. Ingat, meskipun adik-adik di rumah Lose di sini, di gereja, tapi kita masih tetap sehati bisa memuji Tuhan. Itu yang harus kita syukuri yang pertama. Yang kedua, adik-adik tahu kenapa kita harus bersyukur? Ya, karena Tuhan baik, Tuhan setia, terus memelihara kita. Tuhan terus menolong kita, memberi kesehatan kepada kita yang sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, Tuhan akan menyembuhkan. Jadi kita layak untuk bersyukur. Kita mau katakan kepada Tuhan, kita tetap mau jalan dengan Yesus setiap hari, apapun yang terjadi. Ya. Meskipun kita kadang susah, kadang sedih karena kehilangan, kadang sedih karena kita menginginkan satu hal tapi Tuhan belum berikan. Kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, jalan serta Yesus. Kita akan nyanyikan 3 kali ya adik-adik ya. Yang pertama jalannya tetap menghadap ke Lose gini ya. Nanti yang berikutnya waktu jalan seperti biasa adik-adik sudah tahu ya. Waktu jalan itu balik ke kanan dulu, nanti waktu ketemu kata-kata jalan lagi balik ya. Jadi bolak-baliknya teratur, setiap ada kata jalan baru berbalik. Kalau kata-kata yang lain ada serta atau Yesus, kita tidak berbalik supaya tidak tubrukan. Adik-adik udah tahu ya, oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Siap-siap ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan
dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Iya, kita bergerak dulu ya. Jadi kita punya semangat lagi, punya sukacita. Adik-adik kita tetap berdiri. Kita akan menyampaikan persembahan ya. Iya, seperti biasa ya adik-adik ya. Persembahannya boleh dimasukkan ke dalam amplop, dikumpulkan dulu di rumah. Nanti setelah adik-adik bisa ketemu Lose di gereja ya, amplop yang dikumpulkan tiap minggu itu boleh diserahkan. Atau satu lagi caranya, ya adik-adik pasti sudah tahu, minta tolong mama atau papa atau kokoknya ya, kakaknya untuk mentransferkan uangnya ya. Nanti ada rekeningnya, nomor rekening gereja ya. Boleh. Jadi selain dimasukkan ke dalam amplop, disimpan di rumah, adik-adik bisa mentransferkan ya, mengirimkannya ke rekening gereja. Oke ya. Kita akan angkat pujian. Bersyukur bila syukur, bersyukur susah ataupun senang, bersyukur panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur bila syukur, bersyukur susah ataupun senang, bersyukur panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Bersyukur, bersyukur bila syukur, bersyukur susah ataupun senang, bersyukur panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah terkumpul ataupun yang adik-adik akan memasukkannya nanti sesudah kebaktian ini selesai. Boleh ya. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur. Terima kasih kalau kami boleh Tuhan izinkan memuji Tuhan, meninggikan Tuhan melalui puji-pujian. Dan Tuhan sudah memberikan sukacita di dalam hati kami. Kami juga bersyukur karena kami masih mempunyai kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah Tuhan persembahan yang sudah terkumpul ini bisa mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kami ini. Tuhan juga yang akan menolong lose-lose yang mengatur atau mengelola persembahan ini supaya bisa berguna untuk pekerjaan Tuhan di gereja dan juga bisa menolong orang-orang yang memerlukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan orang tua kami, Tuhan yang sudah memberkati mereka dan Tuhan juga yang menolong mereka sehingga kami anak-anaknya Tuhan bisa bersyukur dengan menyampaikan persembahan syukur kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Ida. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan, adik-adik tetap berdiri ya. Jadi nanti waktu Lause Ida menyampaikan cerita, adik-adik boleh duduk. Sekarang masih berdiri ya. Kita nyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, lagi apa nih? Wah, pasti ya kita habis pujian nih ya. Jangan berdiri dulu, tetap duduk. Sekarang kalian coba siapkan Alkitabnya ya. Nah, kita sudah lama nih nggak ketemu ya. Sudah lama kita nggak ketemu. Tapi kita ini jauh di mata, dekat di hati. Ya, tetap ada ya. Kita akan ibadah terus ya. Nah, anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nih ya, kamu siapkan Alkitabnya. Sudah siap? Nih, dari mana nih? Nah, ini Alkitabnya ya. Buka dulu ya. Buka dulu Kejadian. Ya, sudah dibuka. Nah, terus setelah itu buka lagi satu lagi. Nah, dari Perjanjian Baru ya, dari Perjanjian Baru. Sekarang kamu buka itu. Setelah itu ya kita akan berdoa ya. Yuk, sebelum kita buka Alkitab kita akan berdoa ya, minta pertolongan Tuhan ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau dengar firman Tuhan, ajar kami, tolong kami, diberikan kami mengerti untuk firman-Mu, supaya kami juga bisa duduk dengan tenang dan Tuhan membantu kami, supaya apa yang dikatakan oleh Lause dan lihat firman Tuhan, kebenaran itu bisa kami mengerti. Kami minta pertolongan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan minta pertolongan-Mu. Amin. Oke, yuk sekarang sudah dibuka semuanya? Kita buka dari Kolose 3 ayat 23. Ya, sudah buka? Oke, ya kalau sudah buka ya. Oke. Apapun juga yang kamu lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23 ya. Jadi Kolose 3 ayat 23. Sekarang ayo kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu lakukanlah dengan segenap hatimu
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati. Dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, anak-anak, ya, jadi ingat ya sekali lagi ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekarang kamunya ganti dengan nama masing-masing. Ya, misalnya siapa tuh? Tuh, Grace. Apapun yang Grace lakukan, lakukanlah dengan segenap hati Grace. Segenap hati Grace. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk mama, bukan untuk adik, tapi untuk Tuhan ya. Oke. Nah, anak-anak kita terusin ya. Nih, ini gambar apa? Ini gambar apa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Pernah nggak lihat? Mungkin kalian di rumah pernah tahu ya. Nah, ini gambarnya CCTV. Buat apa sih CCTV itu? Pasti ada di mana? Ada di mall juga ada ya. Ada di mall. Untuk apa sih ada di mall? Kalau ada di mall itu untuk lihat orang itu bisa jujur atau tidak gitu ya. Terus kalau di rumah, kalau ada pencuri apa-apa, ketahuan siapa nih yang manjat pagar hari ini gitu kan. Jadi itu gunanya apa? CCTV. Nah, anak-anak, Lausu pernah lihat ya di TV ya, gini. Ada satu supermarketnya bagus sekali, ramai sekali. Penjaganya cuma bertiga. Yang satu diam di kasir, yang satu diam di TV tuh, yang di TV dia diam aja di TV gitu ya, di TV-nya. Terus yang satu keliling-keliling. Waktu satu tuh keliling-keliling, dia bilangnya apa? Coba waktu keliling-keliling dia bilang, oh nggak ada, beres semuanya. Tiba-tiba ada satu orang datang, terus dia masuk, udah begitu masuk, apa yang terjadi? Dia lihat kiri, dia lihat kanan, oh nggak ada, masukin dia satu, dia pergi lagi, dia lihat kiri, dia lihat kanan, nggak ada, masukin lagi, dia masukin terus, akhirnya terakhir dia ngambil sikat gigi sama apa? Sikat gigi sama odol, dia bawa. Nih, Bu, saya beli ini, oke. Hitung ya, sama ini ya. Ya, semuanya 560.000. Hah? Apaan ini? Saya kan cuma sikat gigi sama ini. Ketawa. Iya, benar, cuma segitu ya. Tapi Ibu minta tolong ya, itu yang apa yang di bajunya dibuka. Dibuka bener. Nah, rupanya yang satu tuh lihat, waktu dia lihat, si orangnya itu nggak tahu. Nah, itulah fungsinya CCTV. Artinya dia melihat apa yang dilakukan. Nah, anak-anak, kita tahu nggak apa itu di ayat hafalan kita mengatakan? Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, karena Tuhan lihat. Kalau CCTV anak-anak cuma lihatnya cuma satu arah, cuma begini ya. Tapi kamu tahu nggak? Ada yang dilihat. Dilihat setiap hari yang melihat kita. Setiap saat yang melihat kita. Yang tahu bahkan kalau CCTV hanya melihat kesalahan kita. Tapi ada yang mengerti isi hati kita. Ada yang mau menolong kita. Siapa coba? Kamu tahu nggak? Halo, ayo jangan ngobrol. Ayo jangan ngobrol. Ayo siapa? Iya betul. Tuhan Yesus. Nah anak-anak kita akan dengar. Kamu masih ingat dengan seorang anak kesayangan bapaknya? Siapa coba? Tahu nggak? Ada satu anak kesayangan bapaknya. Siapa tahu nggak caranya? Siapa namanya? Ya itu siapa namanya? Yusuf.
Yusuf anak kesayangan anak bapaknya. Tapi sekarang dia tidak di situ lagi. Dia pergi dibawa jauh, 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 sangat-sangat jauh. Dan yang perginya dengan siapa coba? Enggak sama siapa-siapa. Tapi dia sama orang dan dipergi dengan bahasa yang beda. Sampai ke tempat itu tuh, bahasanya beda, asing sekali, enggak enak sekali. Tapi dia pikir gimana ini, di mana ini, aduh papa aku gimana ya, aku tolong. Udah gak bisa ada yang nolong. Nah anak-anak kamu tahu enggak? Dia bawa, yuk kita buka tadi yang dari Alkitab dikatakan apa tadi? Ayo kita buka dari Kejadian 39 ayat 1 dan 3 dulu. Apa dikatakan ya? Yusuf dijual pada di sini ya, langsung bacain ya. Ya, sampai di mana tuh? Tempat Yusuf itu di mana tuh ya? Dia bilang gini, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istri Firaun. Kepala pegawai raja membeli dia dari tangan seorang Ismail dan telah membawanya dia ke situ. Jadi Yusuf itu sampai di situ untuk apa? Untuk dibawa sama orang Ismail, dijual. Ya, ngeri enggak? Dijual. Kamu tahu enggak kalau jadi budak itu seperti apa? Kamu kalau disuruh aja ya sama mama, nggak mau. Kalau ini mah nggak ada yang nggak mau. Ayo, kamu harus ikut, mana-mana ikut gitu ya. Nah anak-anak, udah gitu dia dijual jauh, bahasanya susah, segalanya susah. Terus apa lagi? Tahu nggak orang Ismail dapat Yusuf dari mana? Orang Ismail dapat Yusuf dari siapa? Dari kakaknya Yusuf. Waduh, sedih deh. Kakaknya yang harus melindungi dia, sekarang dia dijual ke orang lain. Satu tempatnya nggak enak, jauh bahasanya beda. Aduh, bagaimana ketemu papa? Papanya tahu nggak? Nggak tahu, papanya juga. Nah, anak-anak, kamu tahu nggak? Yusuf itu ya, mungkin ya sudahlah, itu ya. Nih. Nah, dijual nih. Ya, udah jual ke situ tuh. Katanya. Terus Yusuf dijual. Waktu dijual ke situ, apa? Dia harus nurut kepada siapa? Kepada Potifar. Enggak bisa dia bilang apa-apa. Dia harus nurut kepada Potifar ya. Lalu dilihat nih. Tapi ada satu hal, ayo kita buka ya. Di dalam ayat kedua itu dia bilang apa? Ya, di sini dikatakan, ya, ayo bantu Lause baca ya. Di sini dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di sana. Nih, waktu Yusuf jadi orang, Yusuf sedih enggak? Sedih. Ya, Yusuf bisa ngomong kepada siapa enggak? Enggak bisa ngomong ke siapa-siapa juga. Dia mau kabur, enggak bisa kabur. Dia mau apa? Enggak bisa. Dia mau kemana? Harus ngomongnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Tapi Tuhan ada yang selalu dengan Yusuf. Kalau CCTV tadi cuma satu arah. Tapi Tuhan itu lihat sama lihat. Makanya dia bilang apa? Tuhan menyertai Yusuf. Ya, Yusuf mungkin bilang gini. Wah Tuhan, ya saya di sini, saya nggak ngerti ini majikan saya itu baik atau tidak. Saya nggak ngerti teman-teman saya itu gimana. Tuhan, bagaimana ya kalau saya disuruh mengerjakan ini tuh susah atau gampang. Tuhan tolong sekali. Ya anak-anak, pasti Yusuf itu ditolong. Yusuf mungkin mengerjakan sebelum mengerjakan, bangun pagi dia bilang Tuhan tolong saya tahu gitu ya. Tuhan menyertai papa saya, menyertai kakek saya gitu ya, menyertai buyut saya. Saya tahu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub gitu ya. Dia berdoa. Nah kamu tahu nggak? Jadi hatinya itu
hati Yusuf itu bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Lalu majikannya ini dia lihat, ini anak ini beda dari yang lain ya. Anak ini beda dari yang lain. Kalau yang lain disuruhnya ngomel, disuruhnya. Tapi anak ini dia cepat dia mengerjakannya. Dia baik, berhasil. Padahal Potifar tuh orang gak kenal Tuhan. Tapi dia bilang gini, saya tahu ini ada yang bekerja. Ini orang yang hebat. Pasti Potifar lihat ya, dia liatin, teman-temannya juga lihat. Terus apa dikatakan ya? Maka ya di sini dikatakan setelah dilihatnya oleh siapa? Oleh Potifar bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan, maka diserahkannya semuanya ini. Ya, terus ditolongnya Yusuf, dibantunya. Akhirnya Potifar bilang, "Ya, udah saya kasih semua nih. Kamu ini semua bisa, semuanya baik. Saya kasih sama kamu ya. Ya, sekarang ini kamu bagian ini, kamu sekarang urus semuanya, ya." Nah, disuruh urus semuanya, diserahkan gitu ya. Jadi dia suruh, nah dilihatin, wah dia bagaimana caranya menolong orang, dia bagaimana caranya menyuruh orang, dia bagaimana kerja, wah dia hebat sekali gitu ya. Nah makanya udah itu akhirnya di Alkitab dikatakan apa? Bahwa tuannya memberikan semuanya kepada Yusuf, bukan semuanya untuk dipakai, tapi dikasih dikasih tugas gitu. Jadi tuannya itu nggak usah ngerjain apa-apa lagi. Sekarang udah tahu, saya udah hebat lah. Yusuf sudah hebat. Oh, Yusuf mungkin walaupun capek, walaupun apa ya, tapi Yusuf itu mengerjakannya dengan benar gitu ya. Ya saya tahulah ini Tuhan, saya bisa melakukan ini Tuhan. Tuhan terima kasih gitu ya. Yusuf dia melakukannya seperti itu. Dan apa yang dikatakan Alkitab? Ayo kita lihat ya, kita lihat lagi. Di sini dikatakan ya, Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Lalu ya, semua barang-barangnya itu, semua hasilnya itu luar biasa. Sampai diberkati sama Yusuf, sama Tuhan. Semua pekerjaan Yusuf itu. Sampai Tuhannya bilang, aduh ini mah tambah, itu anak-anak. Dia mengerjakan sesuatu seperti untuk Tuhan. Tuhan nolong. Lalu katanya di dalam Alkitab dikatakan diberkati tuannya juga. Durkanya tambah berkati, tambah kaya, tambah beres semuanya. Waduh senang sekali pasti tuannya ya. Wah ini hebat ini ya. Saya untung dapat anak ini gitu ya. Nah anak-anak kamu tahu nggak? Kenapa Tuhan itu diberkati? Karena siapa? Karena Yusuf mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang beserta dengan Yusuf. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Ya, walaupun di tempatnya yang jauh, walaupun dia nggak tahu, dia disertai. Nah, anak-anak, Yusuf patuh, Yusuf tepat. Walaupun sedih, nah dia lakukan. Pasti orang-orang itu dia banyak apa? Wah, dia tiap hari nih ngerjain, dia kerjain lagi. Terus nih marah nih ya, apa gitu ya, dibawa ke penjara. Nah sampai di penjara di situ apa yang Yusuf sedih nggak? Yusuf sedih, tapi Yusuf mengatakan gini, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allah yang pernah menolong Yakub di tempat Laban, Allah itu juga yang akan menolong saya. Dia diam di penjara, kamu tahu nggak? Dia mengerjakan juga, sama mengerjakannya baiknya dengan di rumahnya Potifar. Akhirnya apa di dalam Alkitab dikatakan? Akhirnya Yusuf disayang oleh
bapak penjara itu, Yusuf bilang, bapak penjara, ya sok silakan. Nih kamu sekarang kenapa? Karena lihat pekerjaannya baik. Kenapa Yusuf dikasih pekerjaannya yang baik? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Kenapa Yusuf bisa melakukan itu? Karena Tuhan selalu menolong Yusuf. Nah anak-anak, kamu tahu Yusuf berapa lama tinggal di rumah Potifar? 13 tahun. Sedikit atau banyak? 13 tahun. Yang harusnya kerjanya kerja terus. Kerjanya yang dienakkan. Tapi Yusuf selalu ada apa? Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan selalu ada bersama dengan Yusuf. Dan apa yang terjadi lagi? Tuhan juga memberikan kepada Yusuf kebenangan. Nah anak-anak, Yusuf 3 tahun di dalam penjara. 13 tahun bekerja. Jauh dari orang tua. Mungkin sekarang kamu juga, wah saya nih males gitu ya. Saya ini sudah 2 bulan nih di rumah aja. Apakah kamu mau tetap setia seperti Yusuf? Apakah kamu, aduh bosan ini pengen apa? Apakah kamu mau enggak? Kamu mengerti enggak? Tuhan itu menyertai Yusuf seperti Tuhan menyertai kamu juga. Bukan hanya Yusuf yang disertai, kamu juga disertai oleh Tuhan. Jadi kalau kamu nyesal, kamu bilang apa? Enggak, saya enggak sebanding dengan Yusuf. Saya masih punya mama, saya masih punya papa, saya masih punya adik. Bisa sama-sama. Jadi saya bisa sekolah nanti. Tuhan mau saya melakukannya. Ayat hafalan tadi mengatakan apa? Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Tuhan mau kamu diam di rumah, Tuhan mau kamu pintar, pasti Tuhan akan menolong kamu. Tuhan mau kamu juga bisa dekat dengan adik, dekat dengan mama, bisa dekat dengan papa, bisa belajar Alkitab sama-sama, bisa baca firman Tuhan, renungan sama-sama dengan mama. Kenapa? Karena kamu adalah anak Tuhan. Ya, nih anak-anak, nih Lause nih ada pertanyaan nih. Apakah yang akan adik-adik lakukan untuk dapat memberikan yang terbaik untuk menyenangkan Tuhan saat di rumah? Ayo kamu tulis. Nanti kamu kalau sudah ditulis ya, minta mama fotokan ya, lalu kasih lihat ke Lause ya. Nih, saya punya komitmen selama ini. 1, saya mau seperti Yusuf mengerjakan pekerjaannya dengan segenap hati, melakukannya seperti untuk Tuhan, gitu ya. Apa kamu coba lakukan, pasti kamu lebih pintar. 2, saya berjanji mau belajar lagi firman Tuhan supaya bisa kayak Yusuf selalu walaupun di dalam susah ingat firman Tuhan. Gitu ya. 3, saya tahu bahwa Tuhan menyertai saya. Jadi semua yang saya lakukan itu Tuhan menyertai saya. Oke? Nah, ini kalau Sejani mau nolong kita ya untuk aktivitas. Nah, adik-adik kamu coba baca ya dari Kejadian 39 ayat 1 sampai selesai. Baca lagi dengan ayat 41-nya, 40-nya. Kamu lihat apa yang dilakukan Tuhan sama Yusuf. Ya, yuk. Itu udah masuk belum? Iya, adik-adik. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Lause Ida ya, tentang siapa? Tentang Yusuf. Jadi Yusuf meskipun dia harus sendiri di Mesir sendirian ya, tanpa kakak-kakaknya, tanpa abang-abangnya, tapi karena dia adalah anak atau orang yang mengasihi Tuhan, dia melakukan semuanya dengan
sungguh-sungguh dia lakukan yang terbaik. Meskipun dia sengsara hidupnya bukan enak di Mesir ya. Sesudah dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, terus diambil oleh orang Ismail ya, dijual ke orang Midian, dibawa ke Mesir, di Mesir sengsara ya. Tapi Yusuf akhirnya sukses karena dia selalu melakukan yang baik, berjalan selalu bersama Tuhan. Nah, Lose ini punya aktivitas hari ini, aktivitasnya seperti ini ya. Nih, sendal ya. Adik-adik nanti bisa membuat sendalnya lebih besar dari ini, boleh. Misalnya mau mengukur pakai telapak kaki sendiri, boleh ya, diukur gini ya. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini, tidak harus sama ya, tidak harus sama. Adik-adik boleh lebih bagus lagi membuatnya ya. Iya, ini sendal beneran ya, bisa dicetak. Mungkin sendal adik-adik lebih kecil, bisa satu halaman ini, satu HVS ini menjadi 2, boleh ya. Dilihat dulu, diingat-ingat, kurang lebih seperti itu. Tapi adik-adik menghiasnya lebih bagus lagi. Maksudnya kenapa sih aktivitasnya sendal? Berjalan artinya berjalan bersama Tuhan ya. Waktu berjalan bersama Tuhan, melakukan apapun yang terbaik untuk Tuhan. Tadi Lose Ida sudah sangat jelas ya. Ayat hafalannya juga dari mana tadi? Kolose 3 ayat 23. Sudah diulang-ulang, adik-adik sudah hafal. Jadi nanti di rumah bikin, nggak usah membeli kertas yang baru ya, yang ada di rumah saja dimanfaatkan ya. Kemarin minggu-minggu kemarin Lose melihat ya, hasil kerja kalian, aktivitas yang kalian buat sama orang tua kalian di share, di posting di grup. Dan Lose semua bisa melihat. Tapi Lose melihat yang melakukan aktivitas itu adalah rata-rata kelas 1 sampai kelas 3. Lose belum melihat kelas 4, 5, 6 ya. Boleh nanti tolong fotokan ya. Karena yang ada di dalam grup orang tua itu adalah nomor HP-nya orang tua. Jadi jangan lupa ya. Dan jangan lupa foto saat kalian beribadah, kalau difoto sama orang tuanya boleh dikirimkan juga ke grup Lose. Oke, hari ini kita sudah selesai kebaktian, ibadah sekolah minggu. Kita akan menutup di dalam doa, bersyukur sudah berjalan lancar. Lose Ida akan menutup dalam doa ya. Yuk adik-adik kita berdoa ya. Tuhan yang baik, kami berterima kasih kalau Tuhan sudah memimpin ibadah ini. Tuhan tolong ibadah kami, dan Tuhan juga akan menolong supaya firman Tuhan yang sudah kami dengar, supaya kami pelajari, bisa kami lakukan, supaya bisa kami juga bantu, bisa melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami diberikan kemampuan untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan berkati.